Halo teman-teman, kali ini kita kembali lagi di Bisik-Bisik, bincang-bincang asik. Nah, kalian pasti seringkali mengalami pengalaman horor atau cerita dari teman-teman tentang hal-hal mistis. Kita kan pasti berdampingan dengan hal-hal mistis gitu. Kali ini saya, Faik atau Fawas, akan bercerita tentang pengalaman mistis yang aku sendiri rasain dan aku sendiri alami. Yang waktu itu bermula aku naik gunung bersama teman-temanku. Kebetulan itu ada acara komunitas di salah satu bukit. Kita naik gunung bersama, itu sekitar ada 6 orang. Nah, kejadian ini yaitu kejadian dimana temanku remblong dan naik sepeda motor remblong gitu. Dan aku yang merasa ada hal-hal mistis, hal-hal janggal seperti itu. Nah, yang bermula waktu itu aku naik gunung sekitar kita sampai base camp itu sekitar jam 3. Kita mulai naik, anak 6 itu jam 3:30, 4. Dan kita sampai di puncak bukit ya. Bukit itu biasanya kan puncaknya sama tempat campnya itu berdekatan atau di puncaknya itu biasanya. Nah, kebetulan di bukit tersebut aku sampai dan sama teman-temanku sampai sekitar jam 5. Di situ ada pengurusnya dan yang mengadakan organisasi tersebut, mengadakan acara tersebut. Kita sampai mulai jam 5, kita udah mulai prepare, udah masang tenda, bersih-bersih lah. Sekitar jam setengah 7 sebelum maghrib itu pengurus sama yang mengadakan acara organisasi tersebut turun untuk menyambut tamu-tamu yang lain atau teman-teman yang lain di base camp. Kita berenam masang tenda di situ, cuman berenam saja. Dari situ nggak ada apa-apa, nggak ada hal-hal mistis atau pertanda-pertanda, nggak ada. Kita masang seperti biasa, memasang tenda seperti biasa, kita menata gitu. Sekitar setengah 7 itu ada temen laki-laki baru sampai di puncak sendirian. Ya, kita waktu itu ada yang masak, ada yang bersih-bersih masih, ada yang sholat gitu. Ada yang bantu-bantu mas-masnya tadi. Setelah kita beres-beres, kita masak, udah selesai semua. Masnya juga sudah selesai. Di sebelah kiri aku tadi yang masang tenda gitu. Itu kita ngobrol bareng di depan tendanya masnya itu. Masang matras gitu. Setelah itu kita ngobrol bareng agak lama, sekitar jam 8 atau setengah 8, teman-teman yang lain mulai datang. Ada namanya Mbak Rere sama adiknya di sebelah aku masang tenda, kita bantu. Dan mbak-mbak yang lain-lainnya ada Mbak Nanda dan teman-temannya gitu. Kita bantu masang, setelah itu kita ngobrol lah. Setelah masang, mereka bersih-bersih, kita memutuskan untuk pindah tempat. Untuk lebih ke tengah lagi, agar semuanya bisa join ngobrol bareng, ngopi bareng gitu. Waktu kita bersih-bersih aman, tapi ketika waktu kita mengangkat matras nih ya, memindahkan matrasnya nih, di bawah matras kita itu ada ular. Ularnya itu sebenarnya kecil, seukuran kelingking ya mungkin. Kelingking ya, panjangnya ya agak seberapa panjang. Dari situ anehnya aku mulai ngerasa kok tiba-tiba ada ular. Ya mungkin aku positif aja dekat sumber mata air, jadi mungkin oke lah, mungkin dari sumber mata air gitu. Ada temanku yang memang bisa berani untuk membuang ular tersebut. Dibuanglah, kita pindah, kita ngobrol-ngobrol. Aku ketika mereka sudah asik ngobrol, aku ngajak ngobrol yang anak kecil tadi. Temanku yang kecil tadi, anak kecil itu masih Nah, itu tadi ular apa sih? Nggak tahu mas, kayaknya ular sungai, ular air gitu. Tapi anehnya itu mas, kepalanya itu ada kayak batu atau kayak buletan gitu di atas kepalanya gitu katanya gitu. Aku kurang tahu kan. Nah oke lah, aku anggap ya udah biasa, mungkin salam kenal dari penghuni situ buat kita mungkin gitu. Nah kita lanjut ngobrol, teman-teman yang lain mulai datang sekitar jam 8:30, mulai datang jam 9, setengah 9. Kita ngobrol biasa soal pendakian, kita ngobrol juga soal tip and trick selama pendakian gitu ya. Kita kenal-kenalan juga. Kita di situ ada yang datang pengurusnya sama yang mengadakan, kita bakar-bakar di situ. Sekitar jam berapa ya? Sekitar 9:30 mungkin. Itu ada temennya mas yang sebelah ini loh datang. Terus aku tanyain kok lama banget mas gitu. Katanya yang temennya tadi jawab, tanya juga kok lama sih, katanya habis isya udah naik gitu. Katanya masih beli nasi goreng sama beli gorengan gitu. Terus tanya lagi nih, mas kok kok berani naik sendirian, nggak bawa senter sama sekali ya kan, pencahayaan hanya HP saja, tapi kadang-kadang katanya HP-nya nggak dipakai kok, aku taruh saku gitu katanya. Nah terus kok berani? Iya tadi ada temennya juga kok di depan,
ada sekitar 4-5 pendaki dan ada kayak lampu 3 katanya gitu buat penerangan. Terus aku jawab lah mas, tadi kok selama masnya lo nggak ada yang naik lagi, kan masnya naik setengah 10 ya. Terakhir naik itu jam setengah 9 guys. Nah kan jaraknya jauh banget kalau memang itu ya kan naik bersama. Dan oke lah aku anggap oh ya udah mungkin penunggu situ mau kenalan sama masnya, mau main sama masnya gitu. Kita mulai ngajak ngobrol. Dari situ kita ngobrol-ngobrol biasa. Setelah agak malam ya, sekitar jam 10, setengah 11 itu kita ngobrolnya mulai masuki yang horor. Dimana yang kita obrolin itu kita kebetulan kan podcast di situ. Waktu ngobrol horor itu memang kita bikin podcast, kita rekam juga. Nah, kita merasa di situ yang awalnya cerah ya, ada bulan, ada bintangnya jelas banget. Bahkan pemandangan gunung di sebelah-sebelahnya itu masih kelihatan. Tapi tiba-tiba nggak tahu kenapa, tiba-tiba nih ketutup awan, tapi sebagian saja yang di atasnya Tugu itu kayak ketutup awan dan anginnya itu sangat kencang banget. Tapi harusnya kan kalau kita kedinginan nih ya, anginnya banyak, kita merasa dingin dong. Tapi nggak tahu kenapa aku sama beberapa teman ngerasa kok panas ya, terutama di bagian belakang. Kebetulan di belakangku kan Tugu gitu, jadi kayak memang ngerasa di situ. Nah ceritanya itu kita podcast di situ, si Mbak Nanda itu menceritakan bahwa pernah ke salah satu bukit di sebelah ya daerah Mojokerto situlah, daerah Mojokerto. Pulang-pulangnya itu banyak gangguan, tasnya hilang tapi ketika dicari nggak ada, padahal jaraknya bener-bener cuman kayak 5 menit lah, tapi nggak ada udah. Tas besar bener-bener besar, kayak besar lah, ditaruh di depan sini, nggak tahu kapan jatuhnya, terus nggak tahu hilangnya kemana, nggak ada, dicari nggak ada. Di sampai kos juga katanya sering diganggu, sering ada suara, sering sakit-sakitan gitu. Dan beberapa hari katanya sering sebelum dibersihkan sama temennya itu sering kamar kosnya itu berantakan. Kucingnya juga nggak pernah masuk kamar katanya beberapa hari itu. Dan akhirnya temennya curhat lah ke temennya, Nanda itu tadi curhat ke temennya, akhirnya dibersihkan lah sama temennya dan bisa jadi dibersihkan. Nah setelah Mbak Nanda tadi bercerita, kita lanjutkan podcast. Kebetulan Mbak Nanda itu bisa melihat hal gaib, terus juga punya penjaga gaib juga, terus juga pendamping gaib gitu. Terus Mbak Rere itu juga kebetulan bisa melihat, juga bisa punya penjaga gaib juga. Nah si Mbak Nanda itu punya pendamping gaib itu seperti permen fugus atau mas-mas poci katanya gitu, biar ketika kita di sana nggak disamperin gitu. Kalau kita sebut nama aslinya pocong gitu, kalau cerita di alam terbuka pasti yang namanya pocong pasti datang semua. Setelah kita podcast kita cerita tentang Mbak Nanda tadi, berhubung sudah malam sekitar jam 11:30 atau jam 11 gitu, kita memutuskan untuk masuk karena ya tadi hawa udah mulai dingin tapi kita merasa panas, terus udah mulai mendung takutnya hujan, jadi sebagian udah mulai masuk ke tendanya masing-masing. Tinggal aku, beberapa temanku sama mas-mas tadi sebelahku. Kalau nggak salah namanya Mas Toto. Ada aku, teman-temanku Mas Toto, Mbak Nanda, sama Mbak Rere, sama adiknya Mbak Rere gitu. Kita ngobrol lagi, aku tanya-tanya. Tadi kita selama podcast itu ada apa saja sih? Kok kayak aku ada merasa aneh, kayak panas gitu. Aku kan cerita, baru cerita itu, baru berani cerita ke mereka. Kok ada rasa panas gitu. Ternyata di belakang kita, di belakang aku, terutama itu ada sosok hitam besar banget. Dan sosok yang mendampingi Mbak Nanda yang awalnya itu di tenda aja, di sebelahnya Mbak Nanda juga. Dari situ banyak seperti ya makhluk-makhluk halus yang lain datang. Ada memang yang menyerupai salah satu dari yang ada di situ. Katanya pendaki yang tadi sama mas-mas yang sendirian tadi itu ada juga kerumpi di situ. Aku udah merasa aneh gitu kan dari situ kan ya. Kita memutuskan untuk tidur semua agar besok paginya bisa mengeksplor lebih banyak lagi di bukit tersebut. Keesokan harinya kita ada yang masak, ada yang lagi foto-foto di Tugu, ada juga yang lagi sholat gitu. Aku lagi ngobrol nih sama yang kecil tadi, gimana sekolah kamu, kan memang lagi sekolah kan dia.
oh iya mas, besok aku harus balik pondok, tuh besok pagi banget gitu. Otomatis kan aku itu dong, kasihan mikir dong, kasihan kalau nanti pulangnya kesorean. Ya akhirnya aku bilang ke teman-temanku, ayo kita pulang lebih awal daripada teman-teman yang lain gitu. Dari situ udah mulai beres-beres, aku kayak nggak mau pulang. Aku marah-marah kayak ke teman-temanku, nggak pulang dulu deh, nanti aja nunggu teman-teman yang lain, kita foto-foto bareng. Terus si temanku yang kecil tadi bilang kalau, mas gimana itu aku besok itu loh mas mau balik pondok. Ya udah aku mikir, ya udahlah kita turun aja. Kita turun, kita pamitan ke semuanya. Kita pamitan ke semuanya nih sempat dilarang sama temenku yang memang bisa tadi, yang Kak Rere sama Kak Nanda. Kok gak nanti aja kita pulang bareng? Kayaknya jangan pulang dulu deh gitu. Biar foto bareng, mungkin alasannya gitu. Sebenarnya mereka sudah tahu. Dan kita turun, ya udah kita turun aja. Kita izin turun dulu. Sekitar pukul 6:30 itu kita mulai turun. 6:30 kita turun sampai di pos berapa ya, pos ada salah satu pos yang memang di situ banyak seperti pohon-pohon yang memang besar-besar banget, ada pohon romusa, ada pohon yang memang dikeramatkan seperti pohon mangga dikeramatkan di situ. Memang dari awal mulai turun itu temanku sebelum turun itu memang udah sompral. Ada beberapa teman yang memang yang bareng aku juga turun itu, 6 orang ini ada yang sompral, omongannya, tingkah lakunya. Dari situ aku marah-marah di pos tersebut. Aku kayak marah-marah, kayak emosi banget ke mereka itu. Omongannya jangan gitu dong, tingkah lakunya jangan gitu. Ini di hutan loh, di alam liar loh, tak gitu kan. Akhirnya berhubung aku marah-marah kan, aku jadinya duluan sama temanku yang memang sering naik gunung sama aku juga, turun duluan. Dan jarak sama temanku sekitar 3 meteran lah per anak itu. Yang lain ikut turun juga akhirnya. Setelah sekitar mendekati base camp, itu pos terakhir, itu aku melihat ada semacam burung gagak. Burung gagak ini nggak mau semakin aku dekat nggak mau naik, nggak mau terbang. Dari situ aku punya firasat lagi, kayaknya jangan turun dulu deh, nunggu teman-teman yang lain sambil bilang lagi jangan sompral omongannya gitu. Akhirnya aku nunggu, setelah itu biar mereka yang lain aja duluan. Setelah aku bilang jangan sompral, mereka duluan. Aku sama temanku yang memang suka naik gunung di belakangan. Dan ketika teman-temanku jalan, burungnya itu tadi terbang di sebelah kirinya jalan gitu. Nah, aku melihat aja, aku lihat-lihat terus, burungnya aku nggak terbang. Setelah itu aku lanjut jalan lah pelan-pelan, ternyata terbang juga gitu. Nah, dari situ aku kayak bilang ke temanku yang suka naik gunung, jangan itu dulu deh, jangan turun dulu deh, jangan lanjut perjalanan pulang. Kita tidur di base camp, istirahat di base camp, ngecas HP dulu. Kebetulan kan HP-nya lagi drop, lagi lowbat semua. Ya udah aku bilang kan anak, sampai base camp, kita istirahat, kita cas HP, kita cek WhatsApp gitu, cek sinyal. Ternyata banyak yang telepon, dan orang tua yang anak kecil tadi itu sudah telepon berkali-kali, sudah WA berkali-kali, buru-buru pulang. Dari situ aku kayak, iya bentar masih istirahat baru turun ya. Dan aku kayak di situ malas banget pulang, malas banget turun, kayak nunggu temen-temen aja deh nanti pulangnya bareng-bareng gitu. Tapi ada yang tadi sompral itu sama beberapa temen itu ngajak turun untuk cepet-cepet pulang, mungkin karena takut hujan, mungkin mereka capek gitu kan. Dari situ sekitar dari turun base camp ya, kita seperti biasa naik sepeda motor dan kita memutuskan untuk turun. Kita turun, belum sampai 5 menit kita turun, temenku yang sompral tadi rem sepeda motornya blong. Dan dari situ aku kayak ngerasa, oh ternyata dari awal kita naik itu udah dikasih pertanda, jangan sompral, terus jangan aneh-aneh gitu. Jadi buat teman-teman nih ada sedikit pesan, ketika kalian mau kemanapun pastikan kendaraan Anda terlebih dahulu. Buat teman-teman, cek dulu rem atau apapun itu kendaraannya dicek, dan jaga omongan, tingkah laku, dan sikap dimanapun kalian berada. Mungkin itu saja cerita mistis atau mungkin sedikit aneh dari aku, dan ini versi aku sendiri dan yang pernah aku alami. Cerita dari aku yang memang versi aku yang mungkin ya agak sedikit horor gitu. Sampai jumpa di bisik-bisik bincang-bincang asik selanjutnya. Dadah.